Berkunjung ke Monumen Nasional, Monas, menjadi hal yang tidak boleh dilewatkan oleh setiap orang saat berkunjung ke Jakarta. Pasalnya, Monas dikenal sebagai ikon dari kota Jakarta yang identik dengan lidah api pada bagian puncaknya yang dilapisi lempengan emas. Namun, ternyata masih banyak yang belum tahu kalau lidah api emas yang berada di bagian puncak Monas tersebut merupakan pemberian dari filantropi asal Aceh bernama Teku Markam. Sebagai informasi, 28 kg dari 38 kg lempengan emas yang melapisinya adalah sumbangan dari Teku Markam. Lantas, siapakah itu Teku Markam? Teku Markam merupakan seorang keturunan Uli Balang, bangsawan, di Aceh. Ayahnya bernama Teku Marhaban, yang berasal dari desa Alukampli, kecamatan Senedon, Aceh Utara. Teku Markam yang diperkirakan lahir pada tahun 1925, harus menjadi anak yatim piatu ketika berusia 9 tahun. Ia kemudian diasuh oleh Cut Nyak Putro, yang merupakan kakaknya. Saat memasuki usia remaja, Teku Markam memasuki pendidikan wajib militer di Kota Raja, Banda Aceh. Setelah berhasil lulus dengan gelar Letnan 1, Teku mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia. Selama bertugas, Teku Umar diutus oleh Kolonel Bejo ke Bandung menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto. Melalui Jenderal Gatot Subroto, ia mendapatkan kesempatan untuk diperkenalkan oleh Presiden Soekarno. Saat berpangkat Kapten, NRP 21276, Teku Markam kembali ke Aceh untuk mendirikan PT Karkam. Ia akhirnya secara serius menggeluti dunia bisnis dan berhasil memperluas pasar dengan melakukan ekspor dan impor. PT Karkam berhasil menjadi pengimpor mobil Toyota hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, dan senjata. Berkat usahanya tersebut, Teku Markam dikenal sebagai salah satu konglomerat. Bukan hanya sekedar sebagai konglomerat, ia juga dikenal akrab dengan pemerintahan Orde Lama, secara khusus dengan Presiden Soekarno. Pada saat itu, hasil usaha yang dijalankan oleh Teku Markam menjadi salah satu sumber APBN. Secara sukarela, ia menyumbangkan 28 kg emas untuk ditempatkan di puncak Monas, yang menjadi impian Soekarno untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kepada dunia internasional. Selain itu, Teku Markam juga menyukseskan konferensi tingkat tinggi KTT Asia Afrika di Bandung. Banyak yang belum tahu, ia memberikan sejumlah bantuan dana untuk keperluan penyelenggaraan konferensi internasional tersebut. Di balik kesuksesan Teku Markam, terdapat kisah suram yang dialaminya. Bermula saat runtuhnya pemerintahan Orde Lama, yang digantikan dengan pemerintah Orde Baru. Ia dituduh terlibat dalam G30S, per-PKI, koruptor, dan Soekarnoisme. Hal ini yang membuatnya dijebloskan ke dalam sel tanpa proses pengadilan yang berlangsung sejak tahun 1966. Selama hukumannya, ia sempat dipindahkan penjaranya beberapa kali. Pada tahun 1972, Teku Markam jatuh sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama 2 tahun. Setelah dirawat selama 2 tahun, ia akhirnya dibebaskan pada tahun 1974. Menariknya, ia dibebaskan begitu saja tanpa adanya kompensasi dari pemerintahan Orde Baru. Pada 14 Agustus 1966, seluruh aset yang dimiliki Teku Markam diambil alih oleh Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera. Setelahnya, aset-aset tersebut dikelola PT PP Berdikari di bawah pimpinan Soehardiman, namun atas nama pemerintah Republik Indonesia. Sebelum meninggal dunia pada tahun 1985, Teku Markam sempat mendirikan usaha baru dengan nama PT Marjaya. Usaha ini berfokus menggarap proyek-proyek dari Bank Dunia untuk pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat. Namun, pemerintahan Orde Baru tidak mau meresmikan proyek-proyek raksasa yang dikerjakan oleh PT Marjaya. Hingga akhirnya Teku Markam meninggal di Jakarta akibat komplikasi berbagai penyakit. Demikian penjelasan mengenai profil singkat Teku Markam yang dikenal sebagai penyumbang emas pada Tugu Monas. Semoga bisa menambah wawasan baru